Wajah tua Charleston berseri-seri. Tangannya gemetar karena kegembiraan. Nak, apakah itu benar? Keluarga kita tidak diusir? Jordan tersenyum dan mengangguk. Kakek, apakah aku berani bercanda tentang hal seperti itu? Jesse bisa memastikannya. Ya, Jordan memang gila. Dia adalah GOAT. Saya tahu tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dilakukan Jordan. Lota pun memuji Jordan. Setelah menghabiskan waktu di AS, aksen Amerikanya menjadi semakin kuat dan dia bahkan mengambil beberapa kata slang Amerika. Charleston sangat senang sehingga air mata sukacita mengalir. Dia terus menepuk bahu Jordan. Anak baik, aku tahu itu. Anda adalah harapan keluarga Steel kami. Dengan Anda di sekitar, keluarga kami pasti akan dapat bertahan dan makmur. Keluarga bergantung padamu. Jesse berdiri di samping, merasa sangat kesal dengan pujian kakeknya. Tentu saja, dia sangat lega bahwa keluarga Steel telah lolos dari bencana, tapi itu semua berkat Jordan. Sekarang, setelah Charleston meninggal, posisi kepala keluarga Steel pasti akan diserahkan kepada Jordan. Seperti kata pepatah, hanya ada satu alfa di ruangan itu. Sejak zaman kuno, banyak saudara telah saling berebut kekuasaan. Kunjungi free web, novel.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Kain membunuh Habel setelah Tuhan lebih menyukai persembahan Habel daripada miliknya. Pangeran John dari Inggris berusaha melakukan kudeta terhadap saudaranya, Raja Richard. Genghis Khan membunuh saudara tirinya sendiri, menembaknya tepat di jantung dengan panah. Jesse tahu betul bahwa jika dia tidak menyerang Jordan terlebih dahulu, dia pasti akan kalah. Charleston memandang Jordan dengan gembira. Bagaimana Anda membujuk mereka untuk berubah pikiran? Jordan memberitahu kakeknya semua yang telah terjadi. Jesse langsung menuduh Jordan. Omong kosong apa? Anda berbohong kepada Ketua Rong dan Nyonya Geng. Pil yang Anda berikan kepada mereka hanya dapat membuat mereka 10 tahun lebih muda, tetapi Anda mengklaim bahwa mereka bisa menjadi 20 tahun lebih muda. Begitu mereka tahu bahwa kamu berbohong dan bahwa kamu mencuri pil-pil itu dari keluarga Park, apakah kamu tahu seberapa serius konsekuensinya? Jordan berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka tahu, skenario terburuknya adalah mereka akan menendang kita keluar. Dan mereka akan tetap melakukannya. Melihat kedua bersaudara itu akan berdebat, Charleston turun tangan. Taktik mengulur-ulur Jordan sebenarnya adalah solusi terbaik untuk saat ini. Apalagi efek obat ini tidak bisa langsung terlihat. Setidaknya setengah bulan sebelum mereka menyadari kita berbohong. Jesse, segera hubungi Helen dari Departemen Medis dan minta dia untuk mempercepat penelitiannya tentang obat ini. Cobalah yang terbaik untuk mencapai terobosan untuk membuat efek hingga 20 tahun lebih muda. Petik 2. Jesse segera mengangkat teleponnya. Ya. Sementara itu, keluarga Park juga sudah kembali ke rumahnya. Park Sang-jun mengamuk, menghancurkan barang-barang dengan marah. Potongan porselen langka dan perhiasan berharga semuanya dibuang ke tanah seperti sampah. Park Sang-jun mengamuk. Aku sangat kesal. Saya sudah hidup selama beberapa dekade, tetapi saya tidak pernah mengalami kejengkelan seperti itu. Jordan, anak tercela itu, benar-benar berani menyerangku. Hal yang paling menyebalkan adalah dia benar-benar secara terbuka mengungkapkan penelitian rahasia keluarga Park kami. Tidak hanya itu, dia mengambil kredit untuk penelitian kami. Dia berbohong bahwa itu milik Stellus dan bahkan memberikan pil kami sebagai hadiah kepada Ketua Rong dan Nyonya Geng. Jordan benar-benar orang yang tercela dan licik. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Petik 2. Park Sang-chol, Park Anya dan Park Chan-yang berdiri di samping, tidak berani mengeluarkan suara. Mereka bertiga belum pernah melihat ayah mereka begitu marah sebelumnya. Park Sang-jun memelototi putrinya yang cantik dan anggun. Taman Anya, Jordan mempermalukan keluarga Park kami beberapa kali, tetapi kamu memohon padanya di depan semua orang. Kamu tidak harus menghadiri pertemuan besok. Park Anya kecewa. Ayah, ini tidak adil. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan mengizinkan saya menghadiri pertemuan tahun ini. Anda telah menyangkal saya selama bertahun-tahun. Anda tidak dapat memperlakukan saya seperti ini lagi. Hari ini, saya mendengarkan dengan penuh perhatian pidato Ketua Rong. Saya merekam isi rapat dengan sangat serius di tablet ini. Park Sang-jun berjalan mendekat, mengambil tablet Park Anya, dan melemparkannya ke tanah. Siapa yang memintamu melakukan hal-hal ini? Park Sang-jun berkata dengan marah. Dengan air mata berlinang, Park Anya berjongkok di tanah dan mengambil tablet itu, terlihat sangat sedih. Park Sang-chol tidak tahan lagi dan berkata, Ayah, Anya memang telah banyak berkorban dan bekerja sangat keras untuk hari ini. Dia lebih pekerja keras daripada saya dan Chan Yang. Mengapa Anda merusak hubungan keluarga kami karena orang luar? Petik 2. Park Chan Yang juga angkat bicara. Betul sekali.
Anya jauh lebih mampu dari saya. Keluarga lain juga sangat mengaguminya. Saya mendengar bahwa banyak keluarga datang untuk menanyakan apakah dia sudah menikah. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Bastard Jordan itu. Dia pelakunya. Mengambil tablet, Park Anya memegangnya di lengannya seolah-olah itu adalah anaknya. Melihat penampilan putrinya yang menyedihkan, Park Sang-jun tidak merasa kasihan padanya. Sebaliknya, dia berkata dengan keras, "Ya, kamu yang paling mampu. Anda lebih mampu daripada saudara Anda. Anda lebih mampu dari saya. Anda masih menolak untuk memberitahu saya siapa ayah biologis putri Anda. Anda selalu tidak mematuhi saya dan menolak pengaturan pernikahan saya untuk Anda. Tidak peduli seberapa mampu Anda, saya tidak akan menggunakan Anda." Chon Ji-hoon jelas bukan ayah biologis Park Sora. Bahkan Park Sang-jun tidak tahu siapa pria itu. Park Anya tetap keras kepala. "Aku tidak akan menikah dengan pria yang tidak pantas untukku." Park Sang-jun telah mengatur pernikahan untuk Park Anya ketika dia masih muda. Dia bukan dari keluarga rahasia, tetapi seorang pendeta muda. Park Sang-jun adalah seorang Kristen. Dia percaya bahwa jika putrinya menikah dengan pendeta itu, keluarga Park akan diberkati oleh Tuhan dan berada di atas keluarga lainnya. Namun, Park Anya tidak pernah menyukai pria biasa, jadi dia menolak pendeta. Park Sang-jun sangat marah. Park Sang-jun berkata dengan marah, "Apakah Chon Ji-hoon layak menjadi suamimu? Jangan bilang kalau kalian berdua tidak pernah tidur bersama." Park Anya berhenti sejenak, ingin mengatakan sesuatu. Dia telah memilih Chon Ji-hoon sendiri. Park Sang-chol berkata, "Ini semua berkat Anya bahwa Chon Ji-hoon mencapai statusnya saat ini. Dan statusnya saat ini menguntungkan keluarga kami." Park Chan-yang menambahkan, "Betul sekali. Saya merasa kasihan pada Anya karena harus menikah dengan pria biasa seperti itu." Park Sang-jun mendengus. "Park Anya, aku tahu kamu mampu. Anda tahu Yordania kan? Bukankah Anda memiliki semacam hubungan masa lalu dengannya? Jika Anda benar-benar cakap, pergi temukan dia dan buat dia mengakui semua kebohongannya di pertemuan besok." Petik 2. Park Anya menggigit bibirnya. "Oke, aku akan pergi dan menemukannya malam ini." Sebenarnya, bahkan jika Park Sang-jun tidak memintanya untuk mencari Jordan, dia akan tetap melakukannya. Dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditanyakan padanya. Sementara itu, keluarga Miyamoto juga telah kembali ke rumah mereka dengan sedih. Terutama Miyamoto Masaki, yang telah dipukuli. Dia telah lama merencanakan bagaimana mempermalukan Jordan di depan keluarga rahasia lainnya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menjadi orang yang dipermalukan pada akhirnya. Sial, sial, sial. Miyamoto Masaki pergi ke halaman. Dia terus menendang pohon besar, kekuatannya yang mendominasi menyebabkan pohon itu bergetar hebat. Naga bertanya, "Tuan, mengapa Anda begitu marah?" Miyamoto Masaki berkata dengan marah, "Aku dipukuli hari ini." Naga diam-diam senang. Dia tahu ini berarti Jordan telah mengalahkan Miyamoto Masaki. Namun, dia berpura-pura tidak tahu. Guru telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda. Orang biasa sama sekali bukan tandinganmu. Selain itu, Anda mengambil obat ilahi untuk memperkuat fisik Anda. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Miyamoto Masaki berkata, "Yordania. Jordan dari keluarga Steel, dia mengalahkanku." Mengingat pertarungan sebelumnya, Miyamoto Chujiro merasakan kekhawatiran yang mengganggu. Dia bertanya, "Nak, apakah kamu merawat obat kami dengan baik? Apakah ada pencurian?" Miyamoto Chujiro curiga Jordan telah mencuri obat keluarga Park. Miyamoto Masaki menjawab dengan percaya diri, "Itu tidak mungkin dicuri. Obatnya disimpan di tempat yang sangat rahasia dan saya harus menyetujui setiap dosis yang diambil. Bahkan bawahanku yang paling cakap, Dragon, tidak tahu di mana obatnya disembunyikan. Apalagi dia hanya minum obat ini sekali." Miyamoto Chujiro mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke langit. Mungkinkah keluarga Steel benar-benar berhasil mengembangkan serum Mirakuru? Mereka ada di depan kita? Tapi orang Jepanglah yang pertama kali membuat serum Mirakuru selama Perang Dunia II. Tidak masuk akal bagi Steelers untuk melampaui keluarga Miyamoto dalam aspek ini. Miyamoto memiliki formulasi asli dan telah menghabiskan puluhan tahun mengerjakan serum ini. Bagaimana keluarga AS seperti Steelers mendapatkan serum? Miyamoto Masaki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya. Jika kita hanya peduli untuk memperkuat tubuh manusia, kita pasti sudah mengeluarkan serum kita. Tapi yang paling susah dari serum ini adalah menghilangkan semua efek samping setelah disuntik. Kami tidak pernah bisa mengatasi kendala ini. Setiap kali kita menyuntikkan seseorang dengan serum, orang itu akan segera mati." Miyamoto Chujiro menghela nafas. "Ya,
Masalah ini menantang surga. Jika dewa tidak mati begitu awal, keluarga Miyamoto kami pasti sudah mengatasi masalah ini. Masih agak sulit bagi tim medis kami untuk menyelesaikan masalah efek samping sendiri. Miyamoto Masaki mendengus. Jika kita tidak bisa mengatasinya, saya tidak percaya Stelles juga tidak bisa. Saya menduga bahwa Jordan tidak disuntik dengan serum sama sekali. Dia hanya minum obat peningkat kekuatan biasa. Saya hanya kalah darinya karena kekuatan alami saya tidak sebesar miliknya. Jika naga yang melawannya, naga kemungkinan besar akan menang. Miyamoto Chujiro melirik naga. Dia juga tahu bahwa keterampilan naga adalah satu-satunya. Dia pasti bisa dianggap sebagai petarung nomor 1 di dunia. Setelah Dragon bergabung dengan keluarga Miyamoto, Miyamoto Chujiro secara khusus menemukan semua jenis petarung terbaik untuk bersaing dengannya. Tidak peduli ras apa mereka, seberapa tinggi atau berat mereka, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan naga. Miyamoto Chujiro mengangguk. Kamu mungkin benar. Miyamoto Masaki menyipitkan matanya. Aku ingin bawahanku yang paling cakap, Dragon, untuk menantang Jordan. Jika Dragon meminum obat ilahi kita dan Jordan masih berhasil mengalahkannya, itu berarti keluarga Steel benar-benar berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Jika Dragon mengalahkan Jordan, itu berarti Jordan hanya meminum obat penambah kekuatan biasa. Stella sama sekali tidak di depan kita. Petik 2. Dengan itu, Miyamoto Masaki segera mengeluarkan pil dari sakunya dan melemparkannya ke Dragon. Ambil, malam ini, aku ingin kau membalaskan dendamku. Kalahkan bocah itu Jordan. Petik 2. Naga segera menelan obat dan membungkuk. Saya pasti akan membalaskan dendam guru. Serahkan Jordan padaku. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Karena Chechawen berada di ketinggian yang lebih tinggi, suhu turun drastis pada malam hari. Di halaman, Lota dengan genit menarik tangan Jordan. Jordan, bawa aku keluar untuk bermain. Aku ingin melihat bintang di luar. Namun, Jordan berkata dengan tegas, tidak, orang tuamu juga ada di kota. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa orang tuamu dikendalikan oleh keluarga Hendley? Akan merepotkan jika kamu bertemu dengan mereka. Pada malam hari, penyihir ilmu hitam ini berada pada posisi paling kuat. Jordan tidak akan berani melawan mereka secara langsung di malam hari. Lota cemberut tidak senang. Tiba-tiba, sebuah panah melesat. Hati-hati. Jordan segera menutupi Lota dengan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. Suara mendesing. Panah dingin itu mengenai tiang kayu rumah. Lota menatap Jordan tanpa berkedip. Hatinya terasa panas, wajahnya memerah. Jordan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang dipikirkan gadis muda ini. Melepaskan Lota, dia berjalan untuk melihat panah. Dia melihat secari kertas di atasnya. Apa yang dikatakan? Lota mengikuti Jordan. Jordan mengeluarkan panah dan membaca kata-kata di kertas. Yordania, pertarungan 1 lawan 1 di gereja Spanyol. Apakah Anda berani tampil, Miyamoto? Jordan mendengus. Dia sudah kalah dariku, namun dia berani terus menantangku. Dia bahkan belum berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Apakah dia benar-benar berpikir aku akan takut padanya? Petik 2. Dengan mengatakan itu, Jordan mengambil dosis obat ilahi yang meningkatkan kekuatan. Efek obat berlangsung 24 jam. Dia bisa memukuli Miyamoto Masaki lagi. Pada saat ini, Jordan menerima pesan dari Dragon. Setelah membaca pesan Dragon, Jordan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Hehe, Miyamoto idiot itu. Dia berencana membuat bawahan setia saya menantang saya. Orang ini tidak tahu bahwa naga sebenarnya adalah bawahanku. Lota menjadi sangat bersemangat. Jordan, apakah kamu akan keluar nanti? Aku akan pergi bersamamu. Jordan berkata, tidak, Miyamoto Masaki mengenalmu. Tidak akan baik jika dia mengenalimu. Petik 2. Sebuah cemberut muncul di bibir Lota lagi dan dia memohon, sekarang sangat gelap. Bagaimana dia bisa melihat dengan jelas? Selain itu, aku bisa merias wajah. Dan Jordan tampak bingung. Sekitar setengah jam kemudian, Lota baru muncul di depan Jordan. Dia mengenakan wig hitam yang menutupi rambut pirang aslinya. Dia juga menggunakan alas bedak untuk memberi dirinya warna kulit yang lebih gelap. Dari jauh, dia tampak seperti wanita cantik berambut coklat. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah orang Eropa yang berambut pirang dan berkulit putih. Ayo pergi, Jordan. Bawa aku untuk melihat pertarunganmu. Lota memegang lengan Jordan dengan penuh semangat. Gereja Spanyol berada di atas gunung. Itu memiliki sudut pandang yang baik di seluruh Chechawen dan merupakan tempat yang sempurna untuk menyaksikan matahari terbenam. Di bawah langit malam, Jordan dan Lota berpegangan tangan saat mereka perlahan mendaki gunung. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin dingin jadinya.
Mengenakan gaun sederhana, Lota terlihat sangat menggemaskan. Dingin sekali. Jordan, apa kamu tidak kedinginan? Lota menyilangkan tangannya, merasa sedikit kedinginan. Melihat ini, Jordan melepas jaketnya dan mengenakannya pada Lota. Saya minum obat, bukan saja saya tidak kedinginan, saya sebenarnya merasa agak hangat. Petik 2. Lot terkejut, obat Miyamoto sangat kuat, Anda kebal terhadap flu setelah meminumnya. Ini sangat bagus. Jordan mengangguk, ya, jika itu adalah serum Mirakuru, efeknya akan lebih baik. Lota bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada perbedaan antara obat ilahi ini dan serum Mirakuru? Jordan menjelaskan, ada perbedaan besar. Dengan obat ilahi, anggota tubuh saya menjadi lebih kuat. Tetapi bagian lain dari tubuh saya masih sangat rapuh. Jika pisau atau pistol mengenai bagian vital saya masih akan terluka dan mati. Tapi dengan serum, seluruh tubuh saya akan berubah total. Setiap organ akan sangat ditingkatkan. Termasuk. Kunjungi free web oval.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Termasuk apa? Jordan ragu-ragu sehingga Lota mendorongnya. Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk memberitahunya. Dia menepuk kepalanya. Kamu masih muda, tidak pantas bagiku untuk memberitahumu. Aku akan memberitahumu setelah kamu memiliki seorang pria. HMPH, menyebalkan. Kau selalu memperlakukanku seperti anak kecil. Lota sedikit tidak senang. Dia ingin tahu apa yang Jordan ragu-ragu katakan. Dia senang mendengar tentang hal-hal berperingkat R. Jordan tersenyum. Ketika kamu melihat Dragon nanti, ingatlah untuk tidak melakukan apapun yang dapat mengeksposnya. Lota berkata, jangan khawatir, aku pintar. Segera, Jordan membawa Lota ke gereja Spanyol di puncak gunung. 4 orang berdiri di tengah angin dingin, tetapi hanya Lota yang merasa kedinginan. Ketika Miyamoto Masaki melihat Jordan datang, dia tersenyum. Hahaha, Jordan, aku benar. Anda memang sangat patuh. Kamu datang berlari saat aku memanggilmu. Petik 2. Jordan melirik Miyamoto Masaki dan Dragon. Kamu salah paham. Saya di sini untuk mengagumi bintang-bintang bersama saudara perempuan saya. Adikmu. Miyamoto Masaki tahu bahwa Jordan memiliki beberapa saudara perempuan. Dia mengalihkan pandangannya ke Lota, yang menyamar sebagai berambut coklat. Selamat malam, Tuan Miyamoto. Lota melambai pada Miyamoto Masaki. Dia terlihat sangat imut. Ini bukan pertama kalinya Lota dan Miyamoto Masaki bertemu. Mereka bertemu selama 2 pertemuan besar terakhir. Dan Miyamoto Masaki sangat menyukai Lota, jadi setiap kali dia melihatnya, dia sangat hormat dan bahkan memberinya banyak hadiah mahal. Miyamoto Masaki juga sangat baik terhadap Lota di game virtual. Akibatnya, sikap Lota terhadap Miyamoto Masaki masih sangat baik. Mendengar suaranya yang mirip Lolita, Miyamoto Masaki melihat lebih hati-hati ke arah Lota, yang mengenakan jaket pria dan gaun merah muda. Dia langsung tertarik padanya. Imut-imut sekali. Miyamoto Masaki tercengang. Dia menatap Lota seperti orang bodoh. Dia belum pernah melihat gadis yang begitu manis. Dragon berdiri di belakangnya dan dia berdeham. Tuan. Miyamoto Masaki akhirnya tersadar dari linglungnya. Memberi Lota senyuman, Miyamoto Masaki menjawab dengan sopan, halo, Nona Ye. Senang bertemu denganmu, saya Miyamoto Masaki. Lot tersenyum, saya tahu. Miyamoto Masaki bertanya, apakah kakakmu memberitahumu? Lota tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan Miyamoto, apakah kamu suka bermain King of Fighters? Haruskah kita bermain satu putaran? Petik 2. Miyamoto Masaki sangat gembira. Bagaimana dia tahu bahwa saya suka bermain sebagai Raja Pejuang? Miyamoto Masaki secara naluriah menjawab, tentu. Melihat ini, Dragon buru-buru menarik lengan Miyamoto Masaki dan mengingatkannya, Tuan, kami di sini untuk melakukan sesuatu yang serius. Bagaimana kamu bisa begitu ramah terhadap musuhmu? Miyamoto Masaki benar-benar terpesona oleh kelucuan Lota. Tapi dia dengan cepat menarik kembali senyum konyolnya setelah pengingat Dragon. Miyamoto Masaki berkata dengan serius, Jordan, aku kalah darimu hari ini. Aku tidak sebaik kamu. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Namun, saya tidak percaya klaim Anda bahwa Steles telah berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Apakah Anda berani melawan bawahan saya yang paling cakap? Petik 2. Jordan melirik naga. Tidak tertarik. Miyamoto Masaki sangat marah. Bodoh, kamu harus bertarung hari ini, apapun yang terjadi. Petik 2. Lota menyela pada saat ini dengan suara bayinya yang lucu, Tuan. Miyamoto, kamu sangat galak. Dia mengenal Miyamoto Masaki dengan baik.
Dia tahu bahwa pria yang tangguh dan agresif paling tidak berdaya melawan gadis-gadis kecil yang manis dan centil. Tentu saja, kecuali gadis itu secantik Lota, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak dia merengek dan membujuk. Miyamoto Masaki dengan cepat mengubah ekspresinya. Aku sebenarnya tidak sekuat itu. Jordan tidak bisa menahan tawa. Lota benar-benar sesuatu. Miyamoto Masaki menatap Jordan lagi. Jordan, tidak ada cara untuk menghindari pertarungan hari ini antara kamu dan bawahanku, Naga. Namun, sebelum duelmu, aku ingin mengenal kakakmu secara resmi. Bolehkah aku tahu namanya? Jordan meletakkan tangannya di bahu Lota dan berkata, "Oh, namanya Jody." Jody, nama yang lucu. Miyamoto Masaki menelan ludah. Miyamoto Masaki berjalan dengan sangat sopan. Nona Jody, tolong ikut saya dan berdiri di samping. Aku takut mereka akan menyakitimu selama pertarungan. Lota berkata dengan genit, haruskah mereka bertarung? Tidak bisakah mereka tidak bertarung? Petik 2. Jordan berkata, Miyamoto, karena kamu cukup sopan kepada saudara perempuanku, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan melawan bawahanmu. Sebenarnya, Jordan menginginkan pertarungan itu terjadi seperti halnya Miyamoto Masaki. Bagaimana lagi mereka akan terus menipu Miyamoto jika dia tidak bertarung? Besar. Miyamoto Masaki dan Lota berdiri di samping saat Jordan dan Dragon saling berhadapan. Naga adalah yang pertama berteriak. Bocah sombong, beraninya kamu memukul tuanku? Saya akan membuat Anda membayar untuk apa yang Anda lakukan. Dengan itu, Dragon menyerbu ke arah Jordan. Melihat Dragon begitu antusias, Miyamoto Masaki merasa sangat bersyukur. Naga memang setia. Sama seperti pada laga sebelumnya, Jordan tidak terburu-buru menyerang. Dia terus saja menghindar. Namun, kecepatan dan kelincahan Dragon jauh melampaui Jordan. Jordan tidak dapat sepenuhnya melepaskan Dragon. Jordan akhirnya menjadi sangat pasif dan defensif, dikejar di mana-mana. Miyamoto Masaki tertawa. Hahaha, kamu mempermainkanku dengan kelincahanmu hari ini. Mari kita lihat seberapa baik Anda bisa menghindar sekarang. Naga, kamu bisa melakukannya? Pukul wajahnya.